mengamati bagaimana anak-anak hanya mengonsumsi beberapa jenis makanan walau sumber daya alam melimpah. Tahap inspirasi. Fasilitator berbagi pengalaman, foto, dan video dari imersi dengan organisasi-organisasi mitra, termasuk ahli gizi, sehingga dapat melihat realita yang terjadi di setiap komunitas. Wawasan tersebut membantu mengidentifikasi perilaku-perilaku yang dapat diubah dan membantu mencapai hasil-hasil positif. Dalam salah satu komunitas, fasilitator bercerita bahwa para ibu ingin anak-anak makan dengan lebih beragam, dan para ibu tidak tahu bagaimana membujuk anak-anak atau makanan apa yang baiknya disiapkan. Pada tahap desain, para fasilitator kembali ke setiap desa untuk berdiskusi dengan masyarakat. Dengan dukungan fasilitator, setiap komunitas mengambil tanggung jawab dan kepemilikan atas proses diskusi tersebut, memutuskan tantangan yang mana, serta bagaimana cara menghadapinya. Di komunitas ini, para ibu memutuskan untuk memulai kelompok memasak demi menyiapkan makanan yang lebih bergizi dan menarik bagi anak-anak. Tahap terakhir adalah uji coba. Setelah para fasilitator pulang, setiap komunitas menguji dan menyempurnakan ide-ide tersebut. Setelah kelompok memasak dimulai, banyak ibu-ibu lain yang ikut bergabung. Mereka kemudian berbagi ide tersebut ke kerabat, kader, dan pejabat desa. Ide-ide tersebut menyebar secara alami. Perkumpulan memasak berlanjut selama beberapa bulan, dan para ibu menjadi semakin percaya diri dalam menyiapkan beragam makanan baru untuk anak-anak mereka. Mereka juga saling mendukung dalam suatu kelompok yang lebih luas. Kenapa proses desain berbasis masyarakat ini berhasil? Karena masyarakat menjadi peserta aktif dalam proses perubahan di komunitas mereka sendiri. Dengan memberikan kendali penuh atas proses perubahan, serta dengan dukungan yang diberikan, masyarakat menjadi semakin sadar atas kebutuhan perubahan tersebut. Keluarga adalah tiang negara. Jika setiap keluarga hidup secara berkualitas, maka Indonesia juga akan berkualitas, Indonesia juga akan sejahtera. Dan jangan lupa, di tengah keluarga yang sejahtera akan lahir keluarga yang sehat, keluarga yang cerdas. Hingga pada saat Indonesia emas itu yang muncul adalah keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang produktif, keluarga-keluarga yang betul-betul memiliki kualitas. BKKBN menjadi sahabat keluarga dan juga sahabat remaja. BKKBN siap untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan lahirnya generasi yang sehat dan bebas stunting. Mari kita cegah stunting dengan mewujudkan keluarga yang kecil berkualitas guna mendukung tercapainya Indonesia maju. Hidup berencana itu
stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024 14% itu bukan target yang enteng. Tapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, kerjasama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting, dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. What's up guys? Ya, bukan manggil kamu kakak. Oh, sorry nih guys ya. Sekarang aneh mau unboxing sebuah barang yang istimewa. Ya, biasa. Uang jajan. Sorry guys. Mari kita lanjut. Aduh, minta duit lagi. Oke guys. Ini dia barangnya guys, goks banget. Aduh, apa lagi itu? Aduh, ngapain sih? Maaf guys, kita lanjutin lagi. Sekarang kita nyalain dulu ya. Mana pencetannya sini? Aduh, ada yang ngapain di situ sih? Sana. Ih. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren guys. Keren. Telat. Itu Berencana itu keren. Would you forgive me? Would you forgive me? Kerjasama ini sangat strategis dan punya kemanfaatan yang sangat besar. Kementerian Sosial akan bahu-membahu berkoordinir bersama-sama untuk target penurunan stunting. Ini saya yakin akan bisa diterapkan ketika nanti digunakan oleh tenaga medis di lapangan. Modul ini akan ditujukan pada seluruh SDM Kesos di Kementerian Sosial RI. Kami dari dunia sosial betul-betul sangat mendukung manfaat daripada pelaksanaan ini. KPM dan warga, terutama perwakilan warga dari Desa Sagara ini memahami dan mengerti apa itu stunting dan bagaimana cara mencegah dan menangani permasalahan stunting ke depannya. Banyak sekali mendapatkan ilmu yang tadinya belum tahu jadi tahu, terutama tentang gizi ataupun kesehatan. Dalam kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para audiens, dan diharapkan audiens ini pun juga menerapkan ilmu yang didapat di sini. Modul ini akan mendapatkan semakin banyak input yang lebih mendekati ke realita pelaksanaan modul kemudian. Apakah mudah dicerna?
antigen dengan hasil negatif, memakai masker, menjaga jarak, atau mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Jadi kita pastikan semua yang ada di studio aman dan sehat. Sebelum mulai acara, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para tamu undangan dan peserta dipersilahkan untuk berdiri. Bapak Ibu, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sebelum memulai lebih lanjut, izinkan saya untuk menyapa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOGK, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, tamu undangan dari perwakilan BKKBN seluruh Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, KPPA, TP2AK, Pusdiklat Kesos, Poltek Kesos, Pemerintah Kabupaten dan Kota, PLKB dan kader BKB. Bapak Edi Henry, selaku Head of Early Childhood Education and Development Panoto Foundation dan teman-teman tim Panoto Foundation, rekan-rekan media dan seluruh undangan yang telah hadir baik di lokasi acara maupun secara virtual. Selanjutnya, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk pelaksanaan acara ini. Bapak Ervin, untuk memimpin doa bersama, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya anut, dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu yang menganut agama lain untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sembari menadahkan tangan dan menundukkan kepala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa para orang tua kami, para pendahulu kami, serta ampunilah salah dan khilaf yang pernah kami lakukan, baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada para pemimpin kami, agar senantiasa dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh amanah. Bentengilah dan lindungilah seluruh bangsa ini, agar terhindar dari serangan wabah pandemik yang saat ini sedang melanda kami. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit, dan terimalah mereka di sisi-Mu bagi mereka yang telah mendahului kami karena wabah ini.
Jika ini adalah ujian darimu, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapinya. Sungguh hanya kepadamulah tempat kami bergantung. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas segala rahmat karunia serta izin darimu, pada hari ini akan segera dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara BKKBN dan Tanoto Foundation. Dan semoga prosesi dari kerjasama ini nantinya mendapatkan ridho darimu, ya Allah. Semoga apa yang menjadi tujuan dari kerjasama ini, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian dukungan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana untuk pencegahan stunting dapat tercapai dengan baik. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah pula program kerjasama ini kelak menjadi program yang berkembang dan berkelanjutan, yang dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dalam melahirkan generasi yang unggul, bertakwa, cerdas, sehat, dan kuat, sehingga kelak kami dapat dipimpin oleh para generasi penerus yang dapat diandalkan dan penuh amanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ervin. Untuk mengawali acara, kami akan menyampaikan informasi singkat mengenai perjalanan Tanoto Foundation dan BKKBN dari awal sampai pada penandatanganan naskah kesepahaman hari ini. Dimulai dengan audiensi Tanoto Foundation ke kantor BKKBN pada akhir tahun lalu, yang dihadiri oleh Bapak Kepala BKKBN beserta seluruh deputi dan beberapa direktur terkait. Dalam audiensi tersebut, BKKBN dan Tanoto Foundation menyadari ada banyak kesamaan, termasuk dalam visi dan misi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada Januari 2021, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator program percepatan penurunan stunting oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam upaya mencapai target penurunan stunting 14% di tahun 2024. Berdasarkan poin-poin tersebut di atas, disepakatilah kerjasama untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas yang berkontribusi pada percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada pagi ini 20 Mei 2021. Sebelum kita masuk pada acara inti, saya akan mempersilahkan Bapak Edi Henry selaku Head of Early Childhood Education and Development Tanoto Foundation untuk memberikan sambutan. Bapak Edi Henry, kami persilahkan. Yang saya hormati, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Hasto Wardoyo, SPOGK, selaku Kepala BKKBN, beserta jajarannya yang hadir hari ini di sini, maupun yang mengikuti acara ini secara virtual. Yang saya hormati juga adalah Bapak Ibu, peserta tamu undangan acara ini, yang telah join secara virtual, baik melalui Zoom maupun yang menonton melalui kanal YouTube. Juga kepada teman-teman dari Tanoto Foundation dan teman-teman dari media. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya untuk mengambil kesempatan hari ini untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada Bapak Ibu yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional yang kebetulan jatuh pada hari ini juga kepada kita semua. Dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional, kita tidak hanya mengingat bahwa tanggal 20 Mei itu adalah tonggak sejarah di mana organisasi pemuda Budi Utomo lahir di tahun 1908, 113 tahun yang lalu. Tapi juga kita diingatkan bahwa bahwa pentingnya rasa kebangkitan, rasa cinta atau rasa bangga kepada tanah air, kepada bangsa dan negara. Nah, terutama bagi para pemuda di Indonesia. Rasa nasionalisme atau cinta akan negara dan bangsa, rasa ini penting dan menjadi suatu fondasi dasar untuk membangun rasa kebanggaan terhadap negara. Nah, namun, rasa kebanggaan terhadap negara ini
ya tidak hanya dibangun berdasarkan sejarah apa yang telah dicapai oleh negara dan bangsa, tapi juga apa yang akan dicapai ya di masa depan. Dan kita tahu bahwa sejarah bangsa dan negara itu ditulis, ditentukan oleh generasi muda, yaitu anak-anak kita. Jadi menjadi tugas kita lah ya sebagai generasi saat ini yang memegang peran dalam menjalankan ya tugas-tugas kenegaraan maupun tugas-tugas lainnya untuk mendidik, membangun, dan mengasuh anak-anak sejak usia dini. Ya, supaya mereka nantinya bisa tumbuh dan dewasa dan berkembang menjadi masyarakat yang produktif, berkontribusi kepada negara dan bangsa, dan menjadi pemimpin masa depan. Anak-anak kita harus bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, dimulai dari usia dini bahkan sejak dalam kandungan. Ya, kita tahu usia anak dari kandungan sampai usia 5 tahun adalah usia yang sangat kritis, di mana otak anak berkembang yang mencapai 90%. Nah, namun di Indonesia saat ini, ya sesuai dengan data SSP-KPI di tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat stunting masih tinggi, masih sekitar 27%. Dan kita mempunyai target untuk menurunkannya di tahun 2024 sampai menjadi 14%. Nah, angka stunting saat ini juga diperkirakan akan naik, dikarenakan oleh dampak pandemik yang berkepanjangan. Nah, jadi tugas kita untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden menjadi lebih menantang. Nah, di sini kami melihat peran yang cukup penting dimainkan oleh bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga lembaga-lembaga non-pemerintah untuk saling bekerja sama, ya, untuk memastikan bahwa masa depan anak-anak bangsa kita tidak dipengaruhi atau tidak mendapatkan dampak yang lebih negatif lagi karena kondisi pandemi seperti sekarang ini. Nah, Tanoto Foundation, lembaga filantropi independen yang didirikan oleh Bapak Sukanto Tanoto dan Ibu Tina Binge Tanoto di tahun 1981, ya, aktif di bidang pendidikan. Kami percaya melalui pendidikan berkualitas yang transformatif, ya kami bisa mencapai kesetaraan peluang bagi semua masyarakat Indonesia. Nah, para ahli juga telah melalui berbagai studi telah menunjukkan bahwa investasi atau intervensi usia anak sejak usia dini itu adalah investasi yang memiliki return yang paling tinggi. Nah, oleh sebab itu tidak salah nih bagi kami dan juga bekerja sama dengan BKKBN hari ini untuk memulai ya suatu program-program yang bisa ya, membantu pengasuhan anak usia dini dan pencegahan stunting untuk memastikan anak-anak Indonesia memiliki masa depan yang lebih cerah. Tentunya ini kerjasama kolaborasi yang kita akan mulai dengan penandatanganan naskah kesepahaman hari ini merupakan langkah awal. Ya, masih banyak PR nih yang harus kita lakukan. Ya, kita harus duduk bersama untuk menyusun strategi yang baik, perencanaan yang matang dengan melibatkan semua para pemangku kepentingan. Kita juga harus melakukan suatu program atau implementasi program yang juga mempertimbangkan masukan-masukan dari para penerimaan manfaat. Kita juga harus menyusun suatu sistem untuk bisa mengukur, memonitor, mengevaluasi progres dan pencapaian dari program kita. Nah, ini merupakan suatu tantangan, namun Tanoto Foundation sangat bersemangat dan kami memiliki harapan dan keyakinan yang tinggi akan suksesnya kolaborasi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada BKKBN atas kepercayaan dan ajakan untuk berkolaborasi dalam hal penanganan atau percepatan pencegahan stunting dan pengasuhan anak usia dini. Semoga program yang kita rencanakan ini yang bisa berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Saya mohon doa Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk supaya program yang kami rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan dampak yang baik. Dan saya doakan juga Bapak Ibu selalu dalam kondisi yang sehat ya walafiat dan bisa terus berkarya bagi bangsa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Edi atas sambutannya. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOGK
selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk menyampaikan sambutannya. Bapak Hasto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Edi Henry dan seluruh tim dari Tanoto Foundation yang luar biasa pada pagi hari ini menerima BKKBN bersama tim dan juga Pak Widodo ini yang sudah sering ketemu dari BKKBN. Juga yang saya hormati seluruh jajaran dari BKBN yang hadir, Pak Edi ini kebetulan ada Ibu Deputi, Bu Eni, kemudian juga teman-teman dari Biro Hukum maupun dari Litbang dan juga dari Humas yang ikut hadir. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga tanggal 20 Mei momentum yang luar biasa kita bisa bersilaturahmi nanti untuk melakukan penandatanganan MOU antara BKKBN dengan Tanoto Foundation. Ini satu rasa syukur yang sangat luar biasa bagi kami, Pak Edi, dan tentu tidak lupa salam hormat kami kepada Pak Sukanto Tanoto dan Ibu dan seluruh keluarga yang memberi kesempatan hari ini kami bersilaturahmi di sini. Pak Edi dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, persis seperti apa tadi yang sudah disampaikan Pak Edi bahwa hari ini bangsa kita memang ada di posisi di mana generasi muda, anak-anak, balita ini posisi yang sangat strategis. Kenapa saya katakan sangat strategis? Karena dependensi rasio antara mereka yang bisa produktif, usia produktif dibandingkan yang usia tidak produktif berdasarkan sensus penduduk tahun 2021, tahun 2020 maksud saya nilainya 41. Jadi dependensi rasio 41 itu sungguh mengejutkan karena diduga dependensi rasio itu mencapai 46 saja masih tahun 2025. Tapi ternyata tahun 2020 ini sudah 41. Artinya apa? Kesempatan bangsa kita untuk meningkatkan pendapatan per kapitanya adalah sekarang. Karena jumlah yang produktif dibanding yang menjadi beban itu sangat luar biasa rendah, yaitu 41. Sehingga kualitas SDM yang sangat didambakan dan diharapkan oleh Pak Presiden Jokowi itu sangatlah tepat dan beralasan bahwa setelah Bapak Presiden sukses membangun infrastruktur yang sifatnya fisik, maka kemudian membangun SDM ini menjadi sesuatu yang sebetulnya jauh lebih penting karena momentumnya di mana kita memasuki window opportunity bonus demografi. Nah, itulah momentum yang tidak bisa diabaikan karena ditengarai di tahun 2035 sudah menutup celah bonus demografi. Sehingga sudah aging population terjadi, sehingga dependensi rasionya sudah naik lagi. Karena banyak orang-orang muda yang harus menanggung orang tua. Ya. Nah, inilah kesempatan baik untuk kemudian kita itu harus mencetak generasi yang berkualitas. Kalau tidak maka mungkin lewat juga itu. Sehingga kita bisa growing old before growing rich. Jadi akhirnya kita sudah tua tapi belum sempat kaya. Gitu. Inilah problem satu masyarakat dan juga bangsa kita, di mana ini menjadi problem yang serius sehingga tepat sekali Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat serius terhadap masalah kualitas SDM. Persis seperti apa yang disampaikan Pak Edi, kami mengucapkan terima kasih perhatian yang besar Tanoto Foundation terhadap kualitas SDM, terhadap pendidikan, dan terutama adalah masalah stunting. Hari ini Pak Edi dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, indeks pembangunan manusia yang diukur dari pendidikan, kemudian juga pendapatan per kapita, kemudian angka harapan hidup atau kesehatan, mewakili unsur kesehatan, maka memang kita masih harus berjuang keras.
Jadi kualitas SDM kita ini kalau ditinjau dari sisi kesehatan, angka kematian bayinya masih tinggi, 24 per 1000, kemudian angka kematian ibunya data terakhir masih 305 per 100.000, ya betapa kita iri dengan negara tetangga Singapura yang bisa angka kematian ibunya hanya 7 per 100.000. Peluang untuk mati karena kematian karena hamil dan melahirkan di Singapura setiap 41.000 penduduk hanya 1. Ya. Tapi kalau di Indonesia ini bisa setiap 40 itu bisa 1 terjadi morbiditas dan mortalitas karena proses hamil dan melahirkan. Itulah maka tadi seperti yang disampaikan Pak Edi bahwa proses hamil menjadi 1000 hari kehidupan pertama ini menjadi golden period yang sangat penting untuk kemudian dilakukan pengawalan secara serius sampai usia 5 tahun atau selebihnya yang paling fokus adalah di 1000 hari itu sampai usia 2 tahun. Inilah kesempatan emas untuk kita melakukan banyak hal yang dalam hal ini salah satunya adalah mencegah stunting. Sehingga ukuran kematian ibu, ukuran kematian bayi yang menjadi ukuran derajat kesehatan bangsa, kita terpaksa masih merasa bahwa oh ya bangsa kita derajat kesehatan bangsanya masih rendah. Karena memang ukuran yang dipakai dunia itu adalah angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Iya. Nah inilah yang betul-betul harus kita terima, ya, kenyataan itu, karena memang kita masih tinggi. Pak Edi, Pak Widodo, dan Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, pada kesempatan kali ini kemudian kita menyadari bahwa untuk merubah perilaku masyarakat itu menjadi kunci sukses sebetulnya. Karena sebetulnya bangsa kita ini dari sisi ketersediaan sumber daya dan sumber alam itu cukup melimpah. Ikan melimpah, ya ikan sumber DHA omega 3 cukup melimpah di mana-mana. Tapi masyarakat tuh lebih senang makan cilok gitu ya, yang kemudian itu isinya sebetulnya tidak jelas itu, isinya tidak jelas ya. Tapi itu lebih populer, sangat populer, mulai dari yang di kota sampai yang di desa, ya, sangat-sangat populer. Itulah keprihatinan. Di satu sisi kita prihatin bahwa begitulah mindset, bagaimana pola pikir dan pola makan masyarakat kita ini sangat jauh dari yang kita harapkan. Tapi di sisi lain kita merasa ada optimisme seperti yang tadi Pak Edi sampaikan. Tanoto Foundation juga punya optimisme, BKKBN juga punya optimisme yang tinggi. Karena ini apa-apanya kan tersedia, yang belum pas tinggal mindsetnya. Coba kalau mereka yang tinggal di Madura itu lebih suka makan ikan daripada tempe atau tahu. Itu karena ini kan sudah lebih keren. Atau yang tinggal di pedalaman Kalimantan itu daripada makan daging rusa, lebih suka makan ikan itu kan sudah lebih keren itu. Nah inilah banyak sekali sumber alam yang sudah tersedia melimpah, akan tetapi belum dimanfaatkan dengan baik. Saya sering agak joke ya, guyon-guyon sedikit lah. Kita ini kadang-kadang ya agak bodoh, masih miskin, tapi keliru. Dan kelirunya itu keliru yang mahal. Itu. Jadi sudah agak bodoh, miskin, tapi keliru mahal. Itu kan repot. Itu. Jadi makan daging sapi yang harganya 120.000 itu lebih dikejar untuk pesta-pesta dibandingkan ikan lele yang harganya 20.000. Orang-orang desa itu lebih bangga kalau pesta itu pakai daging daripada pakai mangut lele gitu. Jadi ikan kembung yang harganya 18.000 itu mengandung DHA omega 3 itu tidak dilirik ya. Tapi kalau untuk pesta pasti pakai daging yang lemak jenuhnya lebih tinggi, omega 3-nya lebih rendah. Nah, sebetulnya ini kan sayang. Nah, mungkin kita semua tahu bahwa di Jepang sudah melakukan revolusi untuk makan ikan beberapa puluh tahun yang lalu dan hasilnya luar biasa. Sehingga stunting pun bisa ditekan dengan baik. Jepang yang dulu dikenal cebol pada saat kita dijajah waktu tahun 42, tetapi sekarang kemudian sudah luar biasa. Nah, oleh karenanya sekali lagi pendidikan karakter sejak dini, kemudian memberikan mindset, memberikan ilmu pengetahuan kepada generasi muda kita agar mindsetnya berubah, agar akhirnya perilakunya berubah, itu sudah suatu keniscayaan. Dan BKKBN memang sebetulnya sejak dulu punya pengalaman yang luar biasa. Kita berterima kasih kepada
Profesor Haryono Suyono yang meletakkan dasar-dasar kehebatan BKKBN ini merubah mindset masyarakat ya dengan serangan udaranya melalui berbagai gencarnya siaran-siaran yang waktu itu. Oleh karenanya di hari ini meskipun kompetisi media massa itu cukup gencar, akan tetapi saya kira serangan udara untuk merubah mindset itu hal yang tidak bisa diabaikan. Kalau teman-teman BKBN ini punya kader jumlahnya 1,2 juta di seluruh Indonesia, itu serangan darat semua itu. Ya, tetapi kadang-kadang kalah dengan serangan udara model cilok itu tadi. Sekali serangan itu sudah mindsetnya sudah ke sana semua. Kita yang berdarah-darah, berkeringat itu menerangkan yang kebenaran yang sesungguhnya kalah itu. Nah itulah makanya Pak Edi dan Bapak Ibu sekalian, kami merasa optimis bersama Tanoto Foundation ini nantinya kita akan bersama-sama bisa merubah bagaimana pola pikir dan kemudian akhirnya pola menu dan pola mendidik anak dan juga pola membesarkan dan mengasuh anak. Itu saya kira beberapa hal yang bisa kami sampaikan dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tanoto Foundation dengan harapan mudah-mudahan kerjasama ini betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan kemudian dalam waktu dekat tentu kita akan siap untuk menindaklanjuti langkah-langkah konkret bersama Tanoto Foundation kita harus lebih maju dan lebih cepat untuk meraih target 14% penurunan stunting di tahun 2024 nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa selalu memudahkan urusan kita dan juga membukakan hati kita dan otak kita dan mulut kita agar kita bisa berbicara dan berpikir lancar untuk kemudian bisa dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, banyak kekurangan kami dari BKBN, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sekali lagi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hasto. Bapak, kami persilahkan menuju ke meja penandatanganan. Kami mengundang Bapak Edi Henry untuk maju ke meja penandatanganan. Bersama-sama kita akan memulai prosesi penandatanganan naskah kesepahaman antara Tanoto Foundation dan BKKBN. Baik, Bapak persilahkan untuk menandatangani dokumen yang tersedia. Selanjutnya mohon berkenan untuk menukarkan dokumen. Kita akan mengambil foto bersama dokumen. Mohon dokumen dipertunjukkan. 1, 2, 3. Maka pada hari ini kerjasama Tanoto Foundation dan BKKBN secara resmi telah dimulai. Boleh tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya adalah tukar cenderamata. Bapak Edi dipersilahkan dulu untuk memberikan cenderamata kepada Bapak Hasto. Selanjutnya Bapak Hasto dipersilahkan memberikan cenderamata kepada Bapak Edi. Terima kasih Bapak Hasto dan Bapak Edi. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Demikianlah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, prosesi acara penandatanganan naskah kesepahaman antara Tanoto Foundation dan BKKBN. Semoga kerjasama ini berjalan lancar dan tanpa hambatan, sehingga dapat memberikan manfaat besar bagi penduduk Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hasto Wardoyo dan segenap tim BKKBN yang berkenan hadir di lokasi dan juga hadir secara virtual. Saya Benedikta Dina, mohon izin undur diri dan sampai jumpa dalam acara Tanoto Foundation selanjutnya. Bagi rekan-rekan media, kami persilahkan memasuki Zoom untuk mengikuti kegiatan media workshop dengan ID yang telah kami berinformasikan sebelumnya. Di sana kami akan membuka sesi tanya jawab.
Wabil taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kerjasama ini sangat strategis dan punya kemanfaatan yang sangat besar. Kementerian Sosial akan bahu-membahu berkoordinir bersama-sama untuk target penurunan stunting. Ini saya yakin akan bisa diterapkan ketika nanti digunakan oleh tenaga kesos di lapangan. Modul ini akan ditujukan pada seluruh SDM Kesos di Kementerian Sosial RI. Kami dari dunia sosial betul-betul sangat mendukung manfaat daripada pelaksanaan ini. KPM dan warga, terutama perwakilan warga dari Desa Sagara ini memahami dan mengerti apa itu stunting dan bagaimana cara mencegah dan menangani permasalahan stunting ke depannya. Banyak sekali mendapatkan ilmu yang tadinya belum tahu jadi tahu, terutama tentang gizi ataupun kesehatan. Dalam kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para audiens dan diharapkan audiens ini pun juga menerapkan ilmu yang didapat di sini. Modul ini akan mendapatkan semakin banyak input yang lebih mendekati ke realita pelaksanaan modul kemudian. Apakah mudah dicerna, ataukah mudah diterapkan, atau masih ada beberapa hal yang perlu jadi catatan sehingga akhirnya modul ini akan menjadi modul yang terstandar buat seluruh Indonesia.